Halo semua, Emotional Smart mempersembahkan 11 ciri kepribadian yang sehat, sudahkah kamu memilikinya? Kepribadian merupakan keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri, dan perilaku seseorang. Semua ini akan terlihat dari tindakan dan perilaku seseorang dalam menjalani kesehariannya. Namun kepribadian seseorang biasanya tak lepas dari dua sisi, yaitu baik dan buruk, sehat dan tidak sehat. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang ciri kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat adalah kepribadian yang mampu mengatasi tantangan hidup dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Berikut adalah beberapa ciri kepribadian yang sehat. 1. Bersikap realistis terhadap diri sendiri. Bersikap realistis terhadap diri sendiri berarti menerima kenyataan dan fakta-fakta yang ada pada diri kita sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Ini berarti tidak hanya mengakui kelebihan yang kita miliki, tetapi juga mengakui dan mengatasi kelemahan dan kekurangan kita. Sikap realistis ini juga memungkinkan kita untuk membuat penilaian yang akurat tentang kemampuan dan keterbatasan kita dalam mencapai tujuan atau menghadapi tantangan. Ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang bijak dan membuat rencana yang realistis dalam mencapai tujuan kita. Sikap realistis juga dapat membantu kita untuk mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita menerima kenyataan tentang diri kita sendiri, kita tidak lagi merasa perlu untuk selalu berusaha menjadi sempurna atau mencoba untuk memenuhi harapan orang lain. Sebagai gantinya, kita dapat fokus pada apa yang dapat dilakukan secara realistis dan berusaha meningkatkan kemampuan kita seiring waktu. Dalam kesimpulannya, bersikap realistis terhadap diri sendiri berarti menerima dan mengakui kenyataan tentang diri kita sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan, dan menggunakan pemahaman ini untuk membuat keputusan yang bijak dan merencanakan tindakan yang realistis untuk mencapai tujuan kita. Seseorang dengan kepribadian yang sehat, mau menilai diri sendiri di setiap keadaan. Dia juga tidak bersikap egois di mana berusaha membela diri untuk terlihat benar di mata semua orang. Dia akan melihat segala sesuatu dari kacamata yang realistis sehingga menjadikannya pribadi yang bijak dan dewasa. 2. Menerima keadaan diri sendiri apa adanya. Menerima keadaan diri sendiri apa adanya adalah suatu konsep yang mengacu pada sikap atau tindakan untuk menerima dan menghargai diri sendiri tanpa syarat atau perbandingan dengan orang lain atau standar sosial yang tidak realistis. Artinya, seseorang yang memiliki sikap ini dapat merasa nyaman dengan siapa dirinya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Menerima diri sendiri apa adanya juga berarti menghargai kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki tanpa merasa rendah diri atau sombong. Ini melibatkan kesadaran untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan dengan baik dan memperbaiki atau meningkatkan diri pada aspek yang perlu ditingkatkan. Dalam praktiknya, menerima keadaan diri sendiri apa adanya adalah upaya yang berkelanjutan dan dapat dilakukan melalui refleksi diri, menghargai pencapaian kecil, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta belajar untuk menerima kritik atau kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Seseorang dengan kepribadian yang sehat mau menerima keadaan diri sendiri apa adanya dengan legawa tanpa banyak menuntut. Dirinya akan bersikap sewajarnya tanpa menjalani jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sehingga menjadikannya sosok yang senantiasa menerima diri sendiri dengan rasa ikhlas dan syukur. 3. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti memiliki kesadaran dan komitmen untuk menyelesaikan tugas atau kewajiban yang telah diemban dengan baik, serta menerima konsekuensi dari tindakan dan keputusan yang diambil. Seorang yang bertanggung jawab tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan dan keputusannya pada orang lain dan lingkungan sekitar. Seorang yang bertanggung jawab biasanya memiliki sifat yang dapat diandalkan, terpercaya, dan memiliki integritas yang tinggi. Mereka menepati janji dan komitmen yang telah diambil, serta siap untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahan atau kegagalan yang mereka lakukan. Bertanggung jawab dapat ditunjukkan dalam berbagai bidang, seperti dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan sosial. Seorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya, misalnya, akan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan dengan hasil yang baik, serta siap untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Sementara itu, seorang yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya, akan menjaga lingkungan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya.
Dalam keseluruhan, bertanggung jawab adalah sebuah sifat atau sikap yang penting untuk dimiliki dalam kehidupan, karena dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuannya, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Seseorang dengan kepribadian yang sehat akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Dirinya akan bersungguh-sungguh dan amanah memegang segala tanggung jawab yang dilimpahkan padanya serta tidak berusaha untuk lepas tangan atau lari darinya. 4. Tidak bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan sekalipun. Tidak bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan sekalipun adalah suatu konsep yang mengacu pada sikap atau tindakan untuk tidak memperbesar atau memperkecil arti dari hasil yang telah dicapai. Artinya, seseorang yang memiliki sikap ini tidak akan terlalu bersemangat atau terlalu sedih saat mengalami kemenangan atau kegagalan. Sikap ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan emosional dan menghindari kecenderungan untuk terlalu euforia atau terlalu merasa putus asa. Dengan mempertahankan sikap tenang, seseorang dapat mempertahankan konsistensi dalam tindakan dan keputusan yang diambil, tanpa terpengaruh oleh perasaan yang terlalu ekstrim. Dalam konteks pekerjaan atau bisnis, tidak bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan sekalipun dapat membantu seseorang untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak terlalu terlena atau terpaku pada hasil jangka pendek. Hal ini juga dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih objektif dan rasional, tanpa terpengaruh oleh perasaan yang terlalu kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa sikap ini tidak berarti tidak peduli atau tidak merasa senang atau kecewa dengan hasil yang telah dicapai. Melainkan, sikap ini mengacu pada kebijaksanaan untuk tidak memperbesar atau memperkecil arti dari hasil yang telah dicapai, dan mempertahankan keseimbangan emosional dalam menghadapinya. Saat dirinya mendapat kesuksesan, ia akan bersikap sewajarnya dan tidak menyombongkan diri atas apa yang telah ia wujudkan. Pun sebaliknya, kalaupun gagal tak lantas menjadikannya merasa terpuruk dan depresi. Namun ia cepat bangkit dan optimis kembali. 5. Tahu apa yang harus dan tidak dilakukan. Tahu apa yang harus dan tidak dilakukan adalah suatu kemampuan untuk memahami batasan dan norma-norma yang berlaku dalam situasi tertentu, sehingga seseorang dapat bertindak dengan tepat dan efektif. Kemampuan ini melibatkan pemahaman yang baik terhadap nilai, etika, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Seseorang yang memiliki kemampuan tahu apa yang harus dan tidak dilakukan biasanya mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit atau kompleks, dan mempertimbangkan dampak tindakan mereka pada orang lain dan lingkungan sekitar. Mereka mampu mengenali batasan yang berlaku dalam berbagai situasi, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar nilai atau etika yang dianut oleh masyarakat. Kemampuan tahu apa yang harus dan tidak dilakukan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial. Dalam pekerjaan, seseorang yang mampu mengetahui apa yang harus dan tidak dilakukan biasanya lebih mudah diandalkan dan dipercayai, serta dapat menjaga profesionalisme dalam bekerja. Dalam lingkungan keluarga atau sosial, kemampuan ini dapat membantu seseorang untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam keseluruhan, kemampuan tahu apa yang harus dan tidak dilakukan adalah sebuah sifat atau sikap yang penting untuk dimiliki, karena dapat membantu seseorang untuk bertindak dengan tepat dan efektif, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Tahu bagaimana cara untuk mengarahkan diri sendiri dalam mengambil langkah terbaik dalam hidupnya, termasuk dalam mengambil keputusan sekalipun. Dirinya tahu apa yang harus dan tidak untuk dilakukan. Dan dirinya juga tidak akan mencoba untuk melanggar norma-norma yang ada. 6. Matang dari segi emosional. Matang dari segi emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat, seimbang, dan rasional. Orang yang matang emosionalnya biasanya memiliki kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi mereka sendiri, serta mampu mengelola emosi dalam interaksi dengan orang lain. Seseorang yang matang emosionalnya biasanya tidak mudah terbawa suasana, tidak mudah marah atau mudah putus asa, dan mampu menjaga keseimbangan emosi dalam situasi yang sulit atau menegangkan. Mereka juga mampu mengontrol diri dalam menghadapi situasi yang memicu emosi, dan mampu mengekspresikan emosi mereka secara jelas dan tepat tanpa menghakimi atau menyakiti orang lain.
Orang yang matang emosionalnya juga biasanya memiliki kemampuan untuk berempati dan memahami perasaan orang lain, serta mampu mengekspresikan dukungan dan simpati kepada orang lain dengan cara yang tepat dan sensitif. Mereka mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga dapat memahami perspektif dan perasaan mereka dengan lebih baik. Dalam lingkungan kerja atau bisnis, orang yang matang emosionalnya biasanya lebih mudah bergaul dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan lebih baik, dan lebih mudah menjalin hubungan kerja yang harmonis. Mereka juga mampu mengatasi stres dan tekanan yang muncul dalam pekerjaan, dan mampu menjaga motivasi dan produktivitas mereka. Kemampuan untuk matang secara emosional adalah suatu hal yang penting untuk dikembangkan dan dipelajari, karena dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Mampu mengendalikan diri sendiri di setiap situasi dan kondisi, meski itu genting sekalipun. Dan juga dirinya tidak mudah terpancing dalam emosi yang negatif serta mampu menahan diri di setiap keadaan sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. 7. Merencanakan masa depan dengan matang. Merencanakan masa depan dengan matang adalah suatu proses di mana seseorang secara cermat mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan rencana aksi yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Proses merencanakan masa depan yang matang melibatkan evaluasi yang jujur tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah-ubah. Dalam proses merencanakan masa depan yang matang, seseorang harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendidikan, karir, kesehatan, keuangan, dan hubungan sosial. Seseorang harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, serta menentukan rencana tindakan yang realistis dan layak untuk mencapai tujuan tersebut. Seseorang yang merencanakan masa depan dengan matang juga harus mempertimbangkan perubahan dan kemungkinan kesalahan dalam rencana mereka. Mereka harus memiliki fleksibilitas untuk mengadaptasi rencana mereka jika ada perubahan yang tidak terduga, serta memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah terjadi dan membuat perbaikan yang dibutuhkan. Manfaat dari merencanakan masa depan yang matang adalah bahwa seseorang dapat lebih fokus pada tujuan dan pencapaian yang ingin dicapai, sehingga dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih kesuksesan. Proses merencanakan masa depan yang matang juga dapat membantu seseorang untuk mengatasi ketidakpastian dan ketakutan yang muncul dalam hidup, serta memberikan rasa aman dan percaya diri. Kesimpulannya, merencanakan masa depan dengan matang adalah suatu proses yang penting untuk memastikan kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Dalam proses ini, seseorang harus mempertimbangkan berbagai faktor dan membuat keputusan yang bijaksana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seorang perencana yang matang, punya skala prioritas dan pencapaian yang ingin diraih dan semua itu sudah terstruktur dengan baik karena telah melalui hasil pertimbangan yang matang tanpa mudah dipengaruhi atau dihasut oleh orang di sekitarnya karena dirinya yakin dan percaya akan kemampuannya sendiri. 8. Memiliki rasa simpati dan empati pada sesama. Memiliki rasa simpati dan empati pada sesama adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan cara yang baik dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh orang lain. Rasa simpati adalah perasaan menaruh simpati pada orang lain, sedangkan empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Seseorang yang memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi biasanya mampu merasakan perasaan orang lain dan mampu menempatkan diri mereka pada posisi orang tersebut. Mereka dapat merasakan kesedihan, kebahagiaan, kecemasan, atau kesulitan yang dialami oleh orang lain, dan mampu memberikan dukungan atau bantuan yang dibutuhkan. Kemampuan untuk memiliki rasa simpati dan empati pada sesama sangat penting dalam hubungan sosial dan interpersonal. Hal ini dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, serta dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan rasa saling menghargai. Seseorang yang memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi juga biasanya lebih baik dalam menjalankan pekerjaan atau profesi yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Mereka dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat membantu orang lain dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kemampuan untuk memiliki rasa simpati dan empati pada sesama juga dapat membantu seseorang untuk membangun kepribadian yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepuasan diri, serta membantu seseorang untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.
Kesimpulannya, memiliki rasa simpati dan empati pada sesama adalah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan interpersonal. Kemampuan ini dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, serta dapat membantu meningkatkan kepuasan diri dan membangun kepribadian yang lebih baik. Dirinya juga mau untuk turut serta merasakan emosi yang sedang dialami oleh orang lain. Tidak berusaha untuk menjadi egois pada diri sendiri sehingga menjadikannya sosok yang memiliki rasa simpati dan empati karena sikap pedulinya terhadap sesama. 9. Berjiwa sosial. Ciri lain dari mereka yang memiliki kepribadian sehat adalah mau turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, adanya gerakan hati untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat, dan berusaha selalu menjalin komunikasi yang baik pada siapapun orang yang ditemuinya. Berjiwa sosial merujuk pada sifat atau karakteristik seseorang yang aktif dan peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sekitar. Orang yang berjiwa sosial biasanya mempunyai rasa empati yang kuat dan bersedia memberikan bantuan atau dukungan dalam hal-hal yang dianggap penting bagi kepentingan bersama. Seseorang yang berjiwa sosial cenderung aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang lain, baik itu dalam bentuk kegiatan sosial, kemanusiaan, lingkungan, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Karakteristik dari seseorang yang berjiwa sosial biasanya termasuk pemahaman yang baik tentang masalah sosial dan lingkungan, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, keterbukaan terhadap perbedaan, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami orang lain, serta kemampuan untuk mengambil tindakan untuk membantu orang lain. Dalam masyarakat, seseorang yang berjiwa sosial biasanya dihargai dan dianggap sebagai contoh yang baik. Mereka dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, seseorang yang berjiwa sosial juga biasanya lebih mudah membangun hubungan sosial yang baik, karena mereka lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Kesimpulannya, berjiwa sosial adalah karakteristik yang penting dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Orang yang berjiwa sosial mempunyai rasa empati yang kuat dan cenderung aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang lain dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 10. Memiliki pegangan hidup yang ia percaya dan yakini. Memiliki pegangan hidup yang dipercayai dan diyakini adalah karakteristik seseorang yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang mereka anut. Orang yang memiliki pegangan hidup yang diyakini cenderung mempunyai pandangan yang jelas mengenai apa yang dianggap benar dan salah, serta bagaimana mereka ingin hidup dalam dunia ini. Orang dengan pegangan hidup yang kuat biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena mereka tahu dengan pasti apa yang mereka inginkan dalam hidup dan bagaimana cara untuk mencapainya. Mereka juga cenderung lebih sabar dan tahan banting dalam menghadapi rintangan atau hambatan yang muncul dalam perjalanan hidup. Pegangan hidup yang kuat juga dapat memberikan seseorang fokus dan tujuan dalam hidupnya. Orang dengan pegangan hidup yang jelas cenderung lebih memfokuskan diri pada tujuan hidup mereka dan menghindari segala sesuatu yang dapat menghambat atau mengalihkan perhatian mereka dari tujuan tersebut. Dalam hal ini, pegangan hidup dapat membantu seseorang mencapai sukses dan pencapaian yang lebih besar dalam hidupnya. Pentingnya memiliki pegangan hidup yang diyakini juga dapat dilihat dalam situasi-situasi sulit. Orang yang mempunyai pegangan hidup yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi situasi sulit atau krisis dengan tenang dan sabar, karena mereka telah mempersiapkan diri dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini. Kesimpulannya, memiliki pegangan hidup yang diyakini dan dipercaya merupakan suatu karakteristik yang penting dalam kehidupan seseorang. Pegangan hidup yang jelas dapat memberikan seseorang fokus, tujuan hidup, dan keyakinan yang kuat, serta membantu seseorang mengatasi situasi sulit atau krisis dengan lebih baik. Dalam hal ini, penting bagi setiap individu untuk mencari dan menemukan pegangan hidup yang diyakini dan bermanfaat bagi kehidupannya. Seseorang dengan kepribadian yang baik dan sehat tentu memiliki pegangan hidup yang ia percayai dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menjalani kehidupan dengan mengacu pada filsafat yang ia percaya tersebut. 11. Bahagia dalam menjalani kehidupannya. Bahagia dalam menjalani kehidupan adalah kondisi emosional dan psikologis seseorang yang merasa puas dan senang dengan hidupnya.
Bahagia adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Seseorang yang bahagia biasanya memiliki ciri-ciri seperti perasaan positif yang lebih sering, lebih mudah bergaul dengan orang lain, serta lebih mudah menangani stres dan masalah kehidupan sehari-hari. Seseorang yang bahagia dalam menjalani kehidupannya biasanya mempunyai tujuan hidup yang jelas, memiliki relasi sosial yang sehat dan positif, serta menemukan kepuasan dalam pekerjaan atau aktivitas yang dilakukannya. Selain itu, seseorang yang bahagia juga biasanya mempunyai rasa syukur dan bersyukur atas segala yang dimiliki, mampu menikmati momen kecil dalam hidup, dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap dirinya sendiri. Pentingnya bahagia dalam kehidupan dapat dilihat dalam banyak studi yang menunjukkan bahwa seseorang yang bahagia cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, serta memiliki produktivitas dan kinerja yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kebahagiaan juga dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang, baik dalam hubungan keluarga, teman, maupun pasangan. Untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, seseorang perlu menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, menjalankan hobi dan aktivitas yang disukai, serta memperkuat hubungan sosial dengan orang-orang terdekat. Selain itu, memiliki rasa syukur dan bersyukur atas segala yang dimiliki juga dapat membantu seseorang menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kesimpulannya, bahagia dalam menjalani kehidupan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Seseorang yang bahagia biasanya mempunyai tujuan hidup yang jelas, memiliki relasi sosial yang positif, serta menemukan kepuasan dalam pekerjaan atau aktivitas yang dilakukannya. Untuk mencapai kebahagiaan, seseorang perlu menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, menjalankan hobi dan aktivitas yang disukai, serta memiliki rasa syukur dan bersyukur atas segala yang dimiliki. Karena punya kendali diri yang baik dan mau menerima diri sendiri tanpa banyak protes dan menuntut, maka menjadikannya pribadi yang senantiasa menjalani kehidupannya dengan rasa syukur. Sehingga perasaannya selalu stabil untuk menjadi tenang, damai dan bahagia. Nah, itu tadi 11 ciri tanda kepribadian seseorang yang sehat yang bisa kita pelajari. Apakah kamu sudah termasuk? Dengan membangun ciri-ciri kepribadian yang sehat, kita dapat mencapai kesejahteraan emosional dan kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami dapat terus membuat video seperti ini lebih banyak lagi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, begitu juga dengan tombol loncengnya, agar setiap ada video terbaru dari kami, Anda menjadi orang pertama yang dapat langsung menontonnya. Pastikan juga untuk melihat video kami yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.